Welcome to the new 105.8 Light FM, the best all-hit station. 105.8 Light FM. 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8 Light FM. Telephone number 633-2703. fax number 364-2707. short message service 081-80158. marketing department 525-7892. Welcome to the new 105.8 Light FM. the best slow hit station. Or click www.litefmjakarta.com. Best slow hit station 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa Light Audience dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan malam hari ini saya ditemani oleh produser saya Carlinan yang akan menemani Anda sampai tuntas acara berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini, Kamis tanggal 8 Januari 2008. So, di ujung telepon sudah tersambungkan dengan teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suaranya nih kelihatannya mantap sekali sih. Bangun tidur. Bangun tidur. Oke, langsung saja kita coba terima Siwo ya. Silakan Light Audience, Anda yang ingin sharing bersama Siwo Agus Hidayat. Saya coba buka kembali line telepon di 0216332705. Begitu juga Anda yang bisa streaming di www.lightfmjakarta.com di seluruh dunia, atau yang bisa menggunakan Indovision di channel ID 204 di seluruh Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Mbak Mary. Mbak Mary di mana Mbak Mary? Di Jakarta. Di Jakarta. Silakan Mbak Mary. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Pertama, saya ingin Siwo mengupas tentang apa yang disebut dengan gerakan Zionis yang dihubungkan dengan sepak terjang bangsa Israel atau Yahudi. Halo, bisa. Gimana Mbak Mary? Agak sedikit keras suaranya, tolong. Yang pertama, saya ingin Siwo mengupas tentang apa yang disebut dengan gerakan Zionis yang dihubungkan dengan sepak terjang bangsa Israel atau Yahudi. Yang kedua, benarkah bangsa Palestina adalah bangsa yang telah dikutuk Allah untuk akhirnya tidak memiliki tanah air? Yang ketiga, bisa dua pertanyaan Mbak Mary? Oh, teratur aja. Iya. Maaf Okay. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Mary. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih Siwo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Mbak Mary dan juga light audience yang lain karena memang waktunya terbatas dan saya takutnya tidak semua kita bisa tampung ya. SMS ataupun telepon yang masuk. Silakan sih, Mas Ryan, Ya. bisa dibantu saya? Yang pertama pertanyaan 2 pertanyaan sih, yang pertama mohon dikupas tuntas tentang gerakan Zionis yang ada hubungannya dengan Yahudi atau juga bangsa Israel. Kemudian yang kedua, apakah Palestina itu dikutuk oleh Allah untuk tidak memiliki tanah air begitu sih, Poinnya seperti itu. Mohon sharing dari Siwo. Silakan Siwo. Sekarang saya ya. Ya, silakan. Kepada seluruh live audience, kepada seluruh staff dan keluarga besar dan seluruh para pendengar yang kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Live audience yang berbahagia, kita ketemu lagi dan kita akan coba sharing kembali setelah kemarin 2 minggu saya libur. Saya memohon diri, mungkin di antara jenengan semua banyak yang menunggu, yang kecewa. Banyak juga SMS masuk yang mungkin ada yang saya belum sempat membalasnya. Saya sebelumnya minta maaf. Semoga sharing kita hari ini bisa kita ambil manfaat bersama-sama. Sebagaimana biasa bahwa saya di sini hanya sekedar duduk sebagai teman sharing Anda, bukan siapa-siapa, bukan narasumber, apalagi terujukan. Saya adalah teman sharing Anda, tidak mewakili pihak manapun, apalagi mewakili pihak kelompok tertentu, kelompok mazhab tertentu, apalagi mewakili kelompok agama dan kebenaran. Saya sekedar duduk sebagai teman Anda yang men-sharingkan pemahamannya yang masih sangat terbatas, masih selalu berproses, masih relatif. Maka sebagaimana biasa, jangan tergesa-gesa diterima, namun juga jangan tergesa-gesa ditolak. Semoga kita semakin kian mampu untuk senantiasa menyiapkan diri, selalu berproses dan mau diproses, mentaati kebenaran yang kita pahami saat ini, sambil selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi, dan kita berpindah kepada kebenaran yang lebih tinggi itu dalam rangka ibadatan kita, penghambaan kita pada sumber kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya ke pertanyaannya dari Mbak Mary, saya ingin sedikit mau curhat kali ya sama para pendengar semua bahwa akhir-akhir ini, khususnya 2 minggu sampai saya harus libur, minta untuk sementara libur, saya ada mengalami beberapa hal yang cukup serius dalam tahapan kehidupan saya, sehingga dengan sangat berat harus meliburkan diri itu, dan itu juga kayaknya sharing saya ke depan itu semakin membatasi keberanian saya, sehingga saya akan memulai dari sekarang ini untuk manakala saya memang tidak memahami permasalahannya, saya hanya akan bisa apa ya belajar untuk jujur saja kepada diri saya sendiri dalam rangka proses pentahapan kehidupan saya ini. Dan itu akan saya mulai dari sekarang. Akan lebih banyak mungkin hal-hal yang saya menjawabnya, saya mohon maaf dan saya belum tahu.
kecuali nanti hal-hal yang memang saya dalam pemahaman saya itu, saya yakin pemahaman itu benar menurut saya, dan itu pun baru sementara ini masih sangat bisa dikritisi. Saya akan sharingkan. Jadi saya hanya akan sharingkan pemahaman-pemahaman saya yang saya yakini benar dengan mantap. Itu pun masih dalam kerangka sepanjang yang saya pahami. Jadi bukan dalam rangka ini juga yang benar, tidak, tapi dalam rangka kebenaran yang sepanjang baru saya pahami. Jadi sangat bisa kalau saya mau dibangun lagi kebenaran yang lebih tinggi bagi para pendengar yang mempunyai itu. Jadi ya kita akan mensyarikat gitu. Dan yang pertama sekali saya tunjukkan kepada Mak Mary dan juga kepada rakyat seluruhnya atas dua pertanyaan ini. Bagaimana sesungguhnya mohon dikupas tuntas tentang apakah itu gerakan Zionis, kemudian kaitannya dengan Yahudi dan Israel. Kemudian yang kedua, apakah benar bahwa Palestina itu tanah yang dikutuk oleh Tuhan misalnya. Satu hal, ilmu saya tentang itu tidak jelas sekali bagi saya. Lain hal, kondisi sekarang ini tidak memungkinkan saya menjawab dengan ilmu saya yang tidak pasti dalam diri saya itu. Maka saya hanya bisa mengatakan, mohon maaf right audience, mohon maaf Mbak Mary, mohon maaf Mas Brian Sen, saya hanya bisa mengatakan saya belum tahu. Mudah-mudahan tidak puas dan mudah-mudahan bisa membakar semangat pengetahuan kita. Tidak bisa berilmu dari sini, bisa sharing di sebelah sana. Bisa menerima kebenaran dari pihak manapun, sepanjang kebenaran itu bisa kita terima dengan keyakinan kita yang mapan. Kurang lebih seperti itu, Mas Brian. Ya, baik, terima kasih. Brian. Iya, baik, terima kasih. Dan yang lainnya silahkan kita buat kembali telepon di 0216332705. Untuk di SMS nanti mungkin di sesi berikutnya atau di sesi kedua akan kita coba sharingkan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Mahdian di Tangerang. Mas Mahdian atau Wahdian? Mahdian. Silakan Mas. Pak Siwo, ini menurut Islam kan agama adalah berakal gitu. Maksudnya bisa diterima dengan akal. Tetapi banyak sekarang orang sudah intelektualnya tinggi, tapi juga belum mengimani bahwa Allah itu Esa. Terima kasih. Iya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas, singkat dan padat pertanyaan Mas Mahdian di Tangerang. Silakan Siwo. Terima kasih Mas Mahdian. Beliau menceritakan kepada kita bahwa ajaran Islam itu sesuai dengan kebenaran akal, gitu mungkin ya. Jadi kebenaran agama itu tidak melenceng dari akal yang ada pada setiap manusia. Mungkin itu yang saya tangkap. Tetapi kenapa banyak para intelektual yang sering kita pahami sebagai orang-orang pandai, kok ada juga ya, bahkan tidak sedikit ya, yang dia sulit untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap dari Mas Dayan. Ada bantuan? Ya betul seperti itu sih Bu. Ya. Wah, saya harus melihatnya dari sebelah mana ya. Yang pertama begini, saya mempunyai pemahaman hingga detik ini, dan meskipun itu masih bisa diperbarui, paling tidak kalau ada mutu keilmuan pemahaman yang lebih tinggi, agama, tapi mohon maaf lagi ya, sedikit ulang lagi. Ini menurut saya gitu ya. Jadi saya tidak sedang mewakili
pihak manapun. Enggak, saya nggak punya tidak representatif untuk itu semua. Jadi saya hanya sedang mewakili pemahaman saya, dan saya masih dalam proses pembelajaran yang terus-menerus. Agama itu bersumber dari Tuhan yang Maha Esa itu maksudnya. Kemudian kedua, dalam diri kita ini kita mempunyai jasmani dan punya rohani. Di dalam rohani itu kita mempunyai dua hal yang mempunyai kekhususan, itu milik manusia, yaitu mempunyai akal, mempunyai nurani, mempunyai cahaya yang selalu mengajak kita kepada Tuhan, kepada kebenaran. Dan yang kedua ada nafas yang dia cenderung selalu mengajak kepada ego diri kita, selalu mengajak kepada kesenangan yang kita bikin, keinginan kita sendiri, yang sering disebut dengan bentuk egoisme. Jadi dalam diri saya yang spiritual, dalam diri saya yang batiniah, dalam diri saya yang rohani, itu ada dua potensi besar. Yang satu selalu mengajak saya kembali kepada Tuhan, kembali kepada sumber kebenaran dengan cara kebenaran. Nah, karena di sana ada atau mungkin yang sering disebut dengan nurani yang selalu bercahaya. Nah, dia disebut satu unsur dari langit, unsur ilahiyah. Maka dia selalu, kalau kita berbuat jelek sedikit, dia bilang, jangan tuh, bodoh. Nah, sementara kita mempunyai sisi lain di dalam diri batin kita yang disebut dengan nafas. Dia selalu mengajak kepada kesenangan, selalu mengajak kepada kepuasan dengan kehendak bebasnya yang sembara. Dia selalu mengajak kepada dirinya, aku, saya, ya. Kalau yang tadi artinya Tuhan. Nah, diri batin kita yang nurani, yang selalu bercahaya itu, semakin diri kita memberi ruang kepada suaranya dia, maka dia akan semakin nyaring bisa kita dengar. Bahkan pada saat dia menegur kita, kalau kita mau berbuat salah, dia menegur kita, kadang-kadang diri kita itu sampai gemetaran. Sampai orang yang tidak biasa melakukan dosa, dia mau melakukan dosa, itu bisa gemetaran semua dirinya. Itu sepanjang yang saya pahami, itu merupakan akibat dari adanya suara yang sangat keras di dalam diri dari nuraninya itu. Nah, nanti kalau nurani kita ini kita bangun, kita besarkan sampai dia rindang, sampai dia menyempurnakan diri, ya. Itu kalau dibesarkan, kemudian kita bandingkan dengan agama-agama yang dari Tuhan, dari Allah, itu mempunyai pandangan tujuan yang sama, yaitu untuk mengesahkan Allah, paling tidak, ya, kemudian menolak semua bentuk kemusyrikan yang ditujukan oleh kita manusia kepada Allah. Kemudian juga dalam rangka dalam rangka mendidik kebijaksanaan hidup, mendidik akhlak yang baik, mendidik kecintaan kepada perdamaian dan kesejahteraan, persamaan dan keadilan. Itu akan mempunyai suara esensi yang sama antara agama dengan nurani yang potensi yang ada dalam diri kita. Atau sering saya mendapatkan pelajaran bahwa kalau kita ingin mendengarkan suara malaikat yang akan membantu kita, dengarkan lewat ini, lewat nurani. Dengarkan lewat ini. Hati-hati pada saat kita menggunakan nafsu kita, karena
itu dalam pelajaran-pelajaran kita sering diberitahu bahwa iblis, kebalikan dari malaikat itu, dia akan memasuki kita, mempengaruhi kita melalui ini, melalui ajakan-ajakan nafsu yang mengajak kepada egoisme. Nah, mungkin itu sedikit. Kemudian saya ngambil sedikit dari yang lain, sebagaimana yang agak sering kita sharingkan. Paling tidak saya memahami hingga saat ini, yang disebut akal itu adalah sesuatu yang ada dalam spiritual kita. Pada saat dia memanfaatkan mekanisme berpikir, dia disebut dengan pikiran. Pada saat dia menggunakan mekanisme otak yang ada dalam kepala kita, jadi di sana bekerja sama antara sesuatu yang atau yang spiritual dengan mekanisme otak yang merupakan satu unsur fisik kita tapi yang sangat halus, dengan saraf-saraf otaknya yang sangat halus. Nah, itu disebut sebagai berpikir. Meskipun nanti berpikir itu juga bisa manakala mekanisme otak kita itu dimanfaatkan oleh nafas kita. Nah, akal, sebagaimana yang sering kita sharingkan, akal itu kalau dilihat esensinya dengan apa yang ada dalam esensi agama, itu sama, tidak ada bedanya. Agama adalah suara Tuhan, suara malaikat. Akal adalah suara Tuhan, suara malaikat. Agama selalu mengajak kepada tauhid dan pengesaan kepada Tuhan. Akal selalu juga mengajak kepada agar diri kita ini terdominasi oleh Tuhan. Ya, jadi akal itu selalu mengajak kepada kebenaran dan selalu mengajak kepada Tuhan. Berbeda dengan nafas yang dia selalu mengajak kepada diri kita. Jadi di dalam diri kita ini ada dua hal yang mempunyai kehendak terhadap hidup dan masa depan diri kita. Yang satu adalah kehendak yang mengajak kepada Tuhan, yang satu kehendak yang mengajak kepada diri kita. Kalau kita mengikuti suara akal, semakin kita akan mempunyai ikatan-ikatan yang tinggi kepada Tuhan, semakin kita akan bisa memasrahkan diri kepada Tuhan dan kita akan terdominasi oleh Tuhan. Tapi manakala nafas yang kita ajukan, apalagi di sana ada iblis yang bisa ikut bermain lewat situ, nah kita akan selalu diajak kepada bentuk egoisme, kedirian, keakuan. Nah, ini yang akhirnya berbalik. Saya akan menjadi saya yang saya ingini sendiri, atau saya yang menjadi saya yang diingini oleh Tuhan. Saya yang akan menjadi Tuhan bagi diri saya sendiri, atau Tuhan yang akan saya jadikan di dalam diri saya. Saya dominator terhadap diri saya, atau Tuhan yang menjadi dominator atas diri saya. Nah, kayaknya itu sedikit tentang bahwa agama dengan akal itu tidak berseberangan. Nah, kalau kemudian tadi dikaitkan dengan banyak orang-orang pandai, intelektual, tapi kenapa bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai tentang ketuhanan yang Maha Esa? Nah, kayaknya sih ya, kayaknya Mas Mahdian ini saya nggak tahu persis. Tapi yang terlintas, yang beliau maksudkan dengan intelektual itu adalah orang yang pandai, tapi dalam bentuk hal-hal yang terkait dengan masalah rasional, masalah persepsional, masalah kepala, gitu ya. Oh, IQ-nya tinggi mungkin, dan seterusnya. Nah, kalau tadi disebut akal itu tidak murni hanya rasional, tapi juga mengandung unsur-unsur non-rasional atau unsur-unsur nilai spiritual. Sehingga kalau kemarin kita kayaknya pernah men-sharingkan bahwa
ilmu itu dibagi paling tidak dalam skala besarnya itu ada 2. Dalam istilah teknis itu ada ilmu husul dan ilmu khudur. Ilmu ada yang serapannya melalui kepala, ada ilmu yang serapannya itu melalui dada. Nah, ilmu yang melalui kepala ini mungkin yang kemudian sering kita sebut dengan orang-orang intelektual, orang-orang pandai, yang mungkin dimaksudkan oleh Mas Medi. Sementara kalau ilmu yang khudur, yang dia nilai makom, nilai tingkat dari nilai itu lebih tinggi, lebih sulit. Tapi di sana selalu terkait dengan kesucian, kebijakan, keadilan, nilai-nilai yang sesuai dari nilai-nilai kebenaran dan Tuhan. Nah, jadi berbeda, meskipun nanti ada sangkut pautnya bahwa kepandaian itu juga bisa menunjang sebuah keimanan, tapi bisa juga kepandaian itu justru menjadi musuh dari keimanan. Tergantung kepada bagaimana kita memanfaatkan persepsional, pemahaman-pemahaman yang ada pada gudang penyimpanan persepsi kita, yaitu pada daerah ilmu khusul. Itu tergantung kepada kita akan diperintah, kita akan dikuasai, kita akan didominasi oleh sisi rohani kita yang selalu mengajak kepada Tuhan, yaitu sisi nurani, atau sisi yang selalu mengajak egois kepada kepentingan diri kita, yaitu sisi nafas kita. Nah, jadi ilmu, intelektual, kepandaian, dan seterusnya itu adalah salah satu sarana, salah satu alat yang mendukung seseorang untuk bisa tunduk luruh di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga bisa dimanfaatkan, digunakan oleh masing-masing kita, itu justru menjadi menurunkan derajat kita karena kita mengikuti diri egoisme kita yang selalu dia mengajak kepada hal-hal sifatnya yang lebih rendah. Yang lebih seperti itu. Jadi orang yang intelektual itu tidak kemudian bisa menjadi sebuah jaminan pasti bahwa dia juga nuraninya baik. Kepalanya dia pandai, tapi dia menggunakan hidupnya dengan sisi nafasnya. Nah, kepandaiannya itu bahkan bisa dimanfaatkan oleh iblis yang bisa mempengaruhi seseorang melalui nafasnya. Orang yang pandai mempunyai sarana yang juga akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhannya, menghambakan diri dalam hidupnya, manakala itu dimanfaatkan, dikelola, dimanage oleh nurani kita, oleh akal kita, oleh hati kecil kita, sering disebut seperti itu. Ya, mungkin di sini pembedaan antara akal dan fikir mungkin menjadi sangat-sangat penting karena akar permasalahannya kayaknya di sini. Nah, orang pikirannya bisa baik, tapi belum tentu akalnya baik. Karena bisa jadi pikirannya itu disetir, dikomandani oleh nafasnya. Mudah-mudahan kalaupun tambah bingung, mudah-mudahan tambah bingung yang mendatangkan manfaat. Dan saya terima kasih atas bingungnya, berarti kita sedang berproses, berpikir, membanding, dan seterusnya. Sebagaimana biasa, mohon jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Menerima atau menolak merupakan satu konsekuensi yang akan mengakibatkan kepada konsekuensi berikutnya, dan itulah tahapan-tahapan proses kehidupan kita yang harus kita lalui. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan, tapi juga jangan tergesa-gesa untuk menolak kesimpulan. Ya, saya kembali dulu kepada Mas Ibrahim. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Mahdian ya di Tangerang. Oke, yang lainnya silakan. Light Audience, masih ada kesempatan di sesi pertama ini. Anda bisa gunakan telepon kami di 021 633 2705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Pak?
Saya Steven. Oke, Bung Steven, silakan Bung Steven. Selamat malam Bapak Siwo. Assalamualaikum. Boleh saya pertama ingin mengajukan sebuah pernyataan tentang tadi kalau tidak salah yang ditanyakan oleh Ibu Mary tentang apa yang dimaksud dengan Zionis dan apa kaitannya dengan kelompok atau sebuah agama yang disebut sebagai Yahudi. Sebenarnya saya hanya memberi sebuah summary yang cukup singkat bahwa sebenarnya kita perlu membedakan istilah Israel, Yahudi, dan Zionis karena di sana terdapat definisi yang sangat berbeda. Sebenarnya secara histori bahwa Zionis itu muncul pada abad pertengahan yang menamakan dengan diri Priory of Zion, terlepas ini dari cerita fiksi atau bukan. Jika di Inggris ini dikenal sebagai kesatria meja bundar, sedangkan di Rusia ataupun di negara Timur Tengah dikenal sebagai kesatria Templar atau penjaga sebuah kelompok persaudaraan yang menjaga kekuatan Tuhan. Sebenarnya Zionis ini adalah kelompok yang dibentuk oleh orang-orang intelektual seperti Copernicus, kemudian James Watt dan Albert Einstein, Isaac Newton, dan beberapa petinggi Amerika seperti misalnya George Washington, John F. Kennedy juga seorang Zionis. Dan kelompok ini tidak seburuk yang dipikirkan oleh masyarakat karena Zionis sangat berbeda dengan Yahudi. Di sini Zionis merupakan musuh Katolik karena Katolik mendapatkan perintah berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dalam surat Samuel dan sebuah rapat yang dilakukan 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Gereja bertugas untuk menjaga kekuatan Tuhan. Yang dimaksud kekuatan Tuhan bukan sesuatu kekuatan magic ataupun bisa dikatakan gaib, tapi merupakan umat manusia. Karena Katolik akan runtuh jikalau manusia tidak lagi bertuhan kepada Yesus Kristus. Di sini Zionis itu seperti halnya Islam, mereka mencoba mendoktrin tapi secara diam-diam bahwa Katolik itu salah. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bapak Siwo. Saya sebagai seorang Muslim sudah beberapa kali ikut sholat Jumat, ya kira-kira sudah 2 tahun saya melakukan sholat Jumat. Kemudian saya sering mendengar para penceramah mengatakan bahwa misalnya bangsa Indonesia itu mendapatkan musibah atau dari segi politiknya tidak beres. Itu dikarenakan Allah memberikan suatu bisa dikatakan kutukan. Saya mengira bukan Allah yang memberi kutukan, tapi kita sebagai manusia yang mengajukan sebuah proposal sehingga Tuhan pun mengiyakan untuk memberikan ketidakberesan pada suatu negara. Misalnya kita lihat di China, di Indonesia, bagaimana bencana alam itu terjadi karena memang ulah manusia. Tapi bagaimana Amerika yang sebuah negara dengan otoritas Judeo-Kristiani tertinggi dan Jepang sebagai negara pusat hiburan komersil yang dikatakan kalau orang Islam menyebutnya sebagai pusat maksiat. Mereka tidak pernah mendapatkan cobaan apapun kecuali baru-baru ini krisis global. Jadi saya ingin pertanyakan, sebenarnya mana sih yang benar? Apa penyebab dari sebuah ketidakberesan suatu bangsa atau suatu negara? Jadi begitu, Bapak Siwo. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum. Steven. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pernyataan yang luar biasa sekali dan juga pertanyaan yang sangat apa sih,
Luar biasa sekali. Terima kasih untuk Bung Stephen Keng ya untuk pertanyaan dan pernyataannya. Mungkin saatnya Siwo untuk men-sharingkan apa yang baru saja disampaikan oleh Bung Stephen Keng. Silakan Siwo. Ya, terima kasih kepada Mas Stephen Keng. Ya, kita kan forum sharing kan ya. Jadi siapa saja dipersilakan monggo sumbang pemahamannya, ya namanya sharing, kita kan transfer pengetahuan. Kemudian kita mau ambil atau kita tidak ambil itu hak kita masing-masing. Dan kalau ada yang setuju kebetulan pemahaman sama, ya tidak ada masalah. Kalau kebetulan pemahaman kesimpulan tidak sama, ya tidak ada masalah kan. Latar belakang kita juga berbeda, kapasitas ke masing-masing kita juga berbeda, gitu lah. Mudah-mudahan akan kita banyak temukan kesamaan pendapat dalam rangka memproses kita untuk menuju kebenaran yang lebih tinggi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Stephen Keng, gitu ya. Banyak hal yang menarik yang terjenengan sharingkan ke kita bersama-sama. Dan mudah-mudahan itu sedikit bisa mengobati pertanyaan Mbak Mary tadi yang saya memang belum bisa menjawab dan belum berani menjawabnya. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa mengurangi kekecewaan Mbak Mary. Tentang tadi kita kan tentang Zionisme tadi ya. Kemudian ke topik kedua yang beliau angkat, Mas Stephen ini, tentang masalah terjadinya banyak musibah di bangsa-bangsa, dan sedikit juga tadi disinggung bahwa Amerika juga akhir-akhir ini dengan dengan krisis finansialnya, krisis global finansialnya itu. Yang menarik bahwa tadi beliau mengatakan mendapatkan berita-berita atau mempunyai pemahaman yang beliau tanggap. Kalau ada yang mengatakan bahwa apakah bangsa itu yang mengalami musibah-musibah itu sedang ada dalam kutukan Tuhan, apakah bukan karena kesalahan sendiri, kalau istilahnya Mas Stephen Keng menarik tadi ya, kita yang mengajukan proposal, Tuhan mengiyakan. Antik ya. Saya akan coba deh untuk berusaha. Tapi kalaupun ini saya pahami benar, itu hanya bersifat personal. Benar sepanjang yang mampu saya serap. Jadi belum tentu. Bisa jadi ada hal-hal lain yang saya belum mampu menyerapnya. Sehingga menilai kebenaran saya ini hanya sifatnya personal. Jadi jangan, mohon jangan dipahami bahwa ya saya itu mewakili tidak. Apalagi mewakili Islam, tidak. Inilah Islam, tidak. Saya masih apalagi Islam yang katanya rahmatan, membawa nilai-nilai rahmatan lil alamin, gitu ya. Seberapa saya memahami Islam? Sangat tidak pantas kalau saya mengatakan inilah Islam. Ya saya lebih enak mengatakan begini. Sepanjang yang saya pahami hingga saat ini tentang kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Islam, ya itu pun kalau pencerapan saya baik, itu pun kalau pencerapan saya tertib, sehingga pemahaman saya bisa menjadi benar. Dan saya sering cerita bahwa begitu banyak saya mengadakan revisi. Kemarin saya meyakini sebuah kebenaran, besok saya revisi sendiri kebenaran itu. Maka saya selalu mengatakan di sini, sepanjang yang sempat saya pahami dan hingga detik ini dan sifatnya sementara, dan saya masih harus selalu berproses lagi untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi, dan itulah yang kita cari. Terus semakin kebenaran semakin bermutu, dan mudah-mudahan kita akan semakin bisa mempunyai akses yang lebih dekat mungkin
kepada sumber kebenaran itu. Jadi kita harus selalu berproses. Ada kebenaran dari pihak manapun. Kalau memang kita belum jelas sumbernya dari pihak siapa, kita cermati dengan kemampuan berpikir kita cermati dengan suara-suara nurani kita. Kalau kita bisa menangkap kebenarannya, kita yakin mantap di sana ada kebenarannya, meskipun kita agak kurang cocok dengan sumber kebenaran itu datang dari mana, misalnya dari orang yang kita tidak suka misalnya, atau dari satu komunitas yang kita belum kenal misalnya. Kalau nilai kebenaran yang disampaikan itu bisa kita tangkap dengan pemikiran kita bisa tangkap dengan nurani kita, apa buruknya kita ambil kebenaran itu. Katakanlah, ya ini saya bisa memahami benar, saya ambil deh. Ya, tapi dari siapapun itu, meskipun dari orang yang kita hormati, tetapi kalau yang keluar dari dia itu sesuatu yang pikiran dan nurani kita bisa mengatakan ini tidak benar, ya buat apa diambil. Ya, kita kan harus berproses semakin menaikkan mutu kebenaran diri kita dalam rangka penghambaan kita kepada Tuhan dan dalam rangka pensuksesan masa depan kita sendiri. Ya. Nah, langsung deh, kembali deh ke topik. Mana sih yang benar? Apakah benar-benar ini kutukan dari Allah atau akibat perbuatan keburukan dari kita sendiri manusia? Saya sebelumnya memohon maaf dan mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban saya ini, dan ketidakpuasan itu akan mengakibatkan sebuah kondisi psikologi kita lebih tertantang. Aku tidak puas ini dengan jawabanmu, jadi saya akan cari lagi ke yang lain gitu ya. Tidak puasnya itu kita manfaatkan sebagai sebuah tenaga yang menjadi tenaga positif, agar kita selalu berproses, selalu besok harus lebih baik lagi dari sekarang, kurang lebih seperti itu. Saya punya pemahaman begini dalam pembelajaran tauhid yang saya tangkap itu, bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu sesuatu pemahaman yang sudah pasti kayaknya, paling tidak dalam pemahaman saya, bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Semua hal apapun yang terjadi dalam diri kita, di luar diri kita, di dalam bumi, di dalam planet, di dalam hal yang kasat mata, yang tidak kasat mata, dalam hal yang material maupun yang non material, apapun yang terjadi di sana pasti mengandung adanya kasih sayang yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Masalahnya adalah, bisakah saya mempunyai pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan yang bisa menghubungkan ke arah itu, meskipun sebelumnya kita sudah yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, sumber segala kasih dan sayang. Saya akan berikan satu contoh. Maaf ya, contohnya kecil saja dan hanya segelintir pengalaman. Saya suatu malam pernah tertidur di lantai, dan karena waktu itu kondisinya agak banyak nyamuk, itu saya menyalakan obat nyamuk yang itu loh, obat nyamuk tradisional, bukan elektrik, obat nyamuk yang melingkar-lingkar itu loh, spiral itu saya nyalakan. Kemudian mungkin karena saya capek, saya tidurlah di situ, di lantai itu. Suatu saat tiba-tiba saya terbangun, kaget. Ternyata salah satu kelopak mata saya yang saya lupa sih sekarang, sebelah kanan atau sebelah kiri, sebelah kiri, ya itu sudah memar karena kena panasnya
sundutan di obat nyamuk itu. Jadi dalam posisi tidur saya tidak tahu, tidak sadar, dan ternyata posisi saya berubah mendekati api yang ada di obat nyamuk itu, dan ujung dari api itu menyentuh kelopak mata saya. Kemudian saya kaget dan saya bangun. Saya berpikir, andai kata saya tidak diberi sakit, andai kata saya tidak diberi rasa sakit oleh Allah, ya mungkin saya nggak bisa bangun. Sampai hancurlah sarana yang sangat penting dalam diri saya, yaitu mata. Ya Allah, terima kasih. Saya merenung-renung gitu, ya Allah. Jadi sakit ini, dibalik sakit ini ada anugerah juga ternyata, dan itu dalam rangka menjaga sarana-sarana saya. Ya, saya bisa bayangkan, coba teman-teman semua kayaknya bisa deh bayangkan. Kalau dalam posisi tidur, kemudian ada ujung api yang menyundut kelopak mata kita, tapi kita tidak mempunyai rasa sakit. Apa kira-kira yang terjadi? Akan lebih banyak kehancuran, yaitu sampai ke mata kita rusak, ya. Tapi ada satu fasilitas di sana, meskipun betul itu sesuatu yang menyakitkan, tapi menyakitkan itu bukan sekedar sakit yang tanpa ada hikmah di baliknya. Nah, dengan contoh yang sangat sederhana itu, saya mohon maaf, saya ingin melantingkan menjadi hal yang sangat serius dan sangat tinggi, sebagaimana yang ditanyakan oleh Mas Stephen King tadi. Dalam skala besar, dalam skala kesemestaan, dalam skala apa ya misalnya sampai kepada masalah bagaimana sistem galaksi misalnya, dan juga bagaimana sistem sosial. Di sana juga ada kadang dalam rangka menjaga, dalam rangka mencapai hikmah-hikmah tertentu, itu karena kesalahan kita maka akan terjadi itu kondisi-kondisi sakit itu. sakit itu mungkin kalau dikaitkan dengan ilmu kealaman gitu, itu bisa disebut sebagai musibah. Misalnya gempa. Ini ada sesuatu kita berbuat salah, kemudian di situ sesuai dengan sunatullah, kemudian terjadilah itu sakit bagi kita, tapi di balik itu pasti ada kasih sayang Allah, pasti di situ ada hikmah, pasti di situ ada pendidikan untuk kita. Mungkin itu sebuah teguran, mungkin itu sebuah sanksi, mungkin itu sebuah peringatan, tetapi yang pasti semua ada kemasan hikmah dan pendidikan di balik itu semua. Nah, jadi karena kesalahan saya, ketidakhati-hatian saya, maka kelopak saya tersundut obat api yang ada di obat nyamuk itu. Itu kecilnya. Nah, kalau ini sundutan apa namanya obat nyamuk itu terkait dengan permasalahan bocornya ozon misalnya, ya, dia akan menyundut kelopak mata dari selubung dari bumi kita yang sering disebut dengan atmosfer misalnya. Ya, itu akan membuat sesuatu atas kelalaian kita bersama-sama hidup di bumi, kurang memperhatikan bagaimana kita mesti bersikap kepada lingkungan, bagaimana Tuhan mengatur, mendidik kita agar kita bijak, tidak hanya sekedar kepada sesama manusia, tapi juga harus kepada lingkungan dan lain-lain, dari kecerobohan yang kemudian semakin terakumulasi sehingga menjadikan sesuatu rasa sakit. Ya, bocornya ozon itu rasa sakit yang luar biasa. Tapi di balik itu juga ada fungsi pendidikan kepada kita.
kita. Semoga kita semakin sadar, kembali ke jalur yang benar, kembali kepada sumber yang sahih, dan seterusnya. Nah, jadi mungkin dengan bahasa sederhana yang mau dimaksudkan oleh Mas Stephen yang tadi, bahwa kita kok yang bikin proposal, gitu ya. Allah dan Maha Baik, ya. Allah tidak mungkin memberikan keburukan kalau penyebabnya bukan kita. Kita mendapatkan kebaikan pasti dari yang Maha Baik, gitu ya. Bahkan kita belum melakukan apa-apa, kita sudah dapat kebaikan banyak dari Allah, dari Tuhan yang Maha Baik. Tetapi manakala kita mendapatkan keburukan, itu didahului oleh sebab-sebab dari kita. Nah, sesuai dengan hukum sunatullah, kesemestaan, dan hukum-hukum ilahiyahnya, hukum-hukum yang kita mungkin tidak bisa membayangkan, saya belum bisa membayangkan bagaimana keunikan dan kedahsyatan adanya kesatuan sistem hukum rumit tapi seimbang. Ya, jadi ada kalanya pada saat kita mempunyai akumulasi dari sebab-sebab keburukan yang kita ambil, maka di sana akan ada satu akibat logisnya, yang akibat logis itu kadang-kadang terjadi sebagai sesuatu yang kita rasakan sebagai sakit atau musibah atau bencana. Tapi itu semua dalam rangka mendidik kita, menyadarkan kita. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita canangkan untuk berperang kepada kemusyrikan. Karena itu semua akan memperparah sakit kita, akan memperparah bencana kita, akan memperparah ya itu tadi pengobatan. Jadi kadang-kadang sampai harus perlu diamputasi. Bagaimana kalau amputasi itu sifatnya bentuk amputasi sosial? Gimana coba? Nah, karena kesalahan kita ada penyakit itu agar mendidik kita. Biasanya semakin kita sakit, mestinya pada umumnya refleksnya itu kita semakin dekat kepada Allah, kepada Tuhan. Ya, kecuali orang bandel kali dikasih penyakit tapi dia malah mengutuk Tuhan. Ya, itu masalah personal. Tapi yang sifatnya universal, rata-rata pada saat kita diberi sakit, itu kemudian kita mempunyai dorongan ingin kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, kembali ke proses menapaki jalan yang dari Allah. Jadi sakit bisa jadi salah satu fasilitas untuk menaikkan mutu kepribadian dan kehidupan kita. Nah, bisa jadi juga bencana itu sebuah teguran, bisa jadi sebuah hukuman agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang pasti Allah Maha Baik dong. Kita belum melakukan apapun, kita sudah diberi banyak kebaikan dong. Ya. Tetapi untuk kita mendapatkan keburukan, karena ada dulu sebelumnya sebab dari kita yang kita bikin, sehingga di sana ada sanksi dan ada pahala, ada ada pahala dan ada dosa, ada reward and punishment. Kayaknya begitu, dan saya sepakat sama Mas Stephen King. Kalaupun ada istilah misalnya, negara ini negara yang dikutuk oleh Allah. Ya meskipun itu kan sangat serius itu ya. Berarti di sana ada kesalahan-kesalahan yang skala kebangsaan yang sangat serius. Dan maka penyembuhannya pun sangat serius, mungkin perlu diamputasi kakinya kedua-duanya, harus dicap, di jantungnya ini harus dioperasi, diganti jantung yang lain, gitu ya. Maksudnya jantung kebangsaan